Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Majlis Taklim Bentaleb yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dengan bertaklim, dengan bersilaturahmi, dengan mempelajari hukum-hukum agama Allah, sehingga kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian lanjutan kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan pembahasan kitab Safinatun Najah, atau yang tayang di layar itu Kasifatu saja sebagai sarahnya. Yang malam ini akan kita bahas soal arti niat, faslun an-niyah. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Dan juga mudah-mudahan memberikan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud dan hajat kita untuk masa depan kita. Mudah-mudahan yang kalian yang belajar diberikan kemudahan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyafati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pasal kali ini saya lupa nggak bawa lasernya, tapi kelihatan kursor di layar kan? Fi bayani ahkamin niyati, dalam menjelaskan hukum-hukum niat. Wahya sab'atun, dan jumlahnya ada 7. Lakin zukiro minha salah satu, yang disebut di sini cuman 3 dari 7. An-niyat, yang dimaksud dengan niat ay haqiqatuha, hakikatnya niat syar'an, secara syara, secara agama adalah qasdus syai'i, mengerjakan suatu perkara muqtaronan, disertai dengan perbuatan bifa'lihi, mengerjakan sesuatu perkara disertai sengaja mengerjakan sesuatu perkara disertai dengan praktek pelaksanaannya, itu niat. Nah, dalam masyarakat kehidupan kita kadang-kadang masih ada yang salah kaprah. Sering kali kita melihat peristiwa ini. Seorang tetangga bertanya kepada tetangga sebelah, "Bapak beli tas gede amat, emang mau kemana?" Niatnya sih bulan depan mau pulang kampung. Ingat kata-katanya, niatnya sih bulan depan mau pulang kampung. Padahal yang namanya niat itu, lihat di layar, qasdu syai' muqtaronan bi fa'lihi.
Niat itu menyengaja sesuatu yang disertai dengan praktek pelaksanaannya, itu baru niat. Fa in tarakha, maka kalau dinantikan bulan depan, minggu depan, besok hari, fa in tarakha fa'lu an dzalikal qasdi sumia dzalikal qasdu azaman la niatan. Kalau prakteknya dinantikan bulan depan, minggu depan, besok hari, itu sebenarnya bukan niat tetapi baru azam. Maka bijaksananya, Bapak kenapa beli tas gede amat? Azamnya sih, rencananya sih bulan depan mau pulang kampung, itu baru benar secara kitab ini, bukan niat. Karena kalau disebut niat, begitu melangkah kaki dari rumah, ada yang nanya, Pak mau jalan kemana nih? Mau pulang kampung, itu baru niat. Nah, niat di dalam wudhu juga begitu. Tidak boleh niat dilakukan sebelum berwudhu, tetapi harus dilakukan setelah mulai berwudhu. Nanti di depan nanti dijelaskan. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu adalah hati, bukan mulut. Maka ketika mulut kita mengatakan nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, itu namanya bukan niat, tetapi itu hanya lafaz niat, bukan niat. Kenapa niat harus dilafazkan? Wa talaffuzu biha sunnatun, melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Maksudnya buat apa? Liyu'awinal lisanul qalba, supaya lisan ketika mengatakan nawaitu doa menolong ketenangan hati untuk mengatakan sejak saya wudu karena Allah. Kenapa hati harus ditolong? Wasumiyal qalbu qalban, dinamai benda yang satu itu dengan kata kolban, kolbu, hati itu dinamai dengan kolbu. Kenapa alasannya? Litaqallubihi fil umur, karena dia bulak baliknya dalam memandang sesuatu. Coba kalian resapi pengalaman kalian ketika kalian lihat seorang pejabat yang berdasi tinggi, bermobil mewah, gajinya besar. Pasti hati kita ingin menjadi pejabat. Ketika mata kita melihat seorang pengusaha sukses dengan mobil mahalnya, dengan pengawal banyaknya, dengan uang banyaknya, pasti hati kita juga pengen menjadi pengusaha. Ketika kita lihat orang pandai, seorang kiai yang bijaksana, yang arif, yang karismatik, diikuti banyak santri, pengen nggak jadi kiai yang begitu? Itulah hati. Tidak bisa tetap. Tidak bisa tetap. Ketika kalian melihat wanita yang artis, cantik, bahenol, pengen nggak? Maka benda yang satu itu disebut kolbu, bulak balik aja. Maka dalam hati kalian kan nggak pernah istiqomah, mau jadi apa, besok berubah lagi, besok berubah lagi, besok berubah, itulah kolbu. Nah, wa waktuha, dan waktunya niat itu inda ghusli awali juzhin minal wajhi, ketika pertama wajah dibasuh, itu harus disertai dengan niat. Jadi wudhu itu niatnya bukan pada waktu cuci tangan, bukan. Wudhu itu niatnya bukan pada waktu kumur-kumur, bukan. Wudhu itu niat setarnya bukan waktu menghirup air ke hidung, bukan. Tetapi ketika tangan kita yang penuh dengan air menempel ke jidat kita, maka tempelan air yang pertama ke jidat itu harus disertai dengan niat. Itulah tempatnya niat
Gitu. Adapun lafadznya silahkan saja kalian baca sebelumnya kalau memang nggak bisa dibarengin. Tapi kalau bisa dibarengin, ketika air dari tangan nempel ke jidat, mulut mengatakan nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, barengkan di dalam hati niat saya wudu karena Allah Ta'ala. Itu. Tapi kalau nggak bisa mulut berbarengan dengan hati, boleh mulutnya didahulukan nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhon ta'ala. Ketika air nempel ke jidat, baru start hati sejak saya wudu fardu karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita belajar ngaji, belajar pintar, belajar bijaksana. Kalian jangan menjustis kalau ada orang wudu tidak mengucapkan nawaitul wudu'a. Karena nawaitul wudu'a itu bukan niat, tetapi hanya lafaz niat. Dan sah wudu walaupun tidak mengatakan nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, yang penting di hati ada niat saya wudu. Sebaliknya, walaupun mulutnya sampai monyong mengatakan wah itu wudu, tapi kalau di hati tidak niat, itu wudunya tetap tidak sah. Karena yang dihitung niat itu adalah wa mahaluha al-qalbu, tempatnya di sini nih. Ya, itu rukun wudu yang pertama yang diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bin niat. Rukun wudu yang terakhir adalah tartib. Sementara rukun wudu yang 4 yang referensinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah kemarin, itu sudah dijelaskan kan bagaimana cara mencuci wajah, bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana cara mengusap kepala, bagaimana cara mencuci kaki, itu sudah jelas, sudah dijelaskan kemarin. Nah, yang keenam, rukun wudu adalah tartib. Apa itu tartib? Wa tartib. Adapun yang dimaksud tartib, alla yuqaddima udwan ala udwin, kita tidak boleh mendahulukan yang lain, anggota yang lain membelakangkan anggota yang lain. Tetapi wudu harus tertib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Maidah, mendahulukan faghsilu wujuhakum. Lebih lengkapnya kalian lihat di layar. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 6, bunyinya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian mau mendirikan salat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah muka terlebih dahulu, wa aydiyakum, kemudian cucilah kedua tangan, ilal marafiq, sampai pada sikutnya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kedua kaki kalian. Nah, firman Allah ini harus kita laksanakan susunannya sebagai tartib. Yang pertama Allah katakan wajah dulu, yang kedua baru aidi, tangan, yang ketiga wa amsahu biru'usikum, dan yang keempat wa arjulakum. Hati-hati bacanya, jangan wa arjulikum, tapi wa arjulakum. Kalau dibaca wa arjulikum berarti kaki cukup diusap, bukan dibasuh. Tartib itu sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah ayat 6, mendahulukan wajah, lalu disuruh dengan tangan, kemudian usap kepala dan cuci kaki. Itu yang namanya tartib. Alla yuqaddima udwan ala udwin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah satu pasal kajian kita malam ini. Mungkin ini pasal kajian yang tercepat
karena memang pasal juga sedikit, tapi kalau kita masuk ke pasal berikutnya ini terlalu lama nanti, karena di pasal berikutnya akan membahas sesuatu hal yang urgent, sesuatu yang penting, karena yang akan kita bahas adalah soal najis, soal air yang sedikit dan banyak. Karena pada umumnya pandangan agama berbeda dengan pandangan manusia secara umum. Kalau menurut kalian air minum 1 galon itu banyak apa sedikit? Banyak. Tapi dalam pandangan agama air itu 1 galon itu dipandang sedikit karena tidak ada 2 kulah. Berapa ukuran 2 kulah? Apa kulahnya yang harus 2 lokal? Bikin kulah? Tidak mesti. Tapi bukan kuantitas tetapi kualitas. Bukan kulahnya yang harus 2, tetapi isinya harus sesuai dengan patokan 2 kulah. Lengkapnya nanti kita akan ketemu dalam pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.